Diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang sedang membawa uang dari depot atau tempat penyimpanan uang, di mana di situ ada dua penjaga atau polisi yang sedang bertugas untuk membawa uang-uang tersebut agar sampai di tempat tujuan dengan aman dan loginawi. Namun baru saja keluar beberapa meter dari depot, tiba-tiba mobil lapis baja itu dihadang oleh sekelompok perampok bersenjata yang mana kedua penjaga itu disuruh keluar dan ditembak mati saat itu juga. Dan inilah Wrath of Man. Beberapa pekan setelah kejadian itu kita akan melihat sebuah perusahaan bernama Fortico, sebuah layanan jasa keamanan pengantar uang yang bertugas untuk melindungi dan mengantarkan uang ke beberapa tempat seperti bank dan lain sebagainya. Pria ini bernama Patrick Hill, tapi kita panggil saja H. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya H, jadi singkatan dari Hill itu sendiri. H ya kalau ini kerennya. Bukan keren bahasa Inggrisnya, H. Bisa nggak H? Are essentially middlemen. Hundreds of millions shifting through here every week. Karena kehilangan dua penjaga yang tadi kita lihat di awal, manajemen Fortico pun merekrut orang baru, yaitu Edge. Dan ini adalah Bullet, petugas senior yang akan menjadi pembimbingnya, di mana dia mengatakan bahwa Edge harus melalui serangkaian tes mulai dari tes kebugaran, menembak, dan menyetir mobil. Dan Edge harus mendapatkan minimal skor 70 untuk masing-masing tes agar bisa lulus menjadi petugas di Fortico. Should we get started? Dimulai dengan tes kebugaran, kemudian menembak, lalu menyetir. Edge nampaknya tidak terlalu mencolok dan tidak pula di bawah rata-rata karena dia mendapatkan skor tepat 70 sesuai standar kelulusan yang sudah ditentukan. 70%. Just Hari pertama Edge pun ditugaskan duduk di depan bersama seorang petugas senior lain yang bernama Dave. Ini bebenguknya. Dave ini sikapnya cukup jumawa dan meminta Edge untuk tetap di belakangnya karena jika ada sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang akan berada di depan dan menjadi senior yang baik dan berkarismatik. Apa sih anjing? This is a $2 million pickup for Bank of the US. Dan di hari pertama semua berjalan lancar tanpa ada halang rintang yang meresahkan sedikit pun. 2411, clear to proceed. Saat jam pulang dan akan absen, kita akan melihat Edge memandangi kartu absen para petugas yang mana tatapannya seperti menyimpan suatu kemarahan dan balas dendam, sehingga bisa disimpulkan bahwa Edge memiliki tujuan dan maksud tertentu bergabung dengan Fortico di sini. Hari kedua Edge dan Dave terlihat berada di dermaga sementara si Bullet masuk ke dalam kapal untuk mengantarkan uang kepada klien. Namun tak lama HT pun berbunyi bahwasannya Bullet sekarang sedang disandra oleh para perampok dan meminta agar mobil lapis baja berisi uangnya dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan nyawa si Bullet. Sontak hal itu membuat Dave terlihat sangat begitu panik dan gugup menghadapi situasi seperti ini. Berbanding terbalik dengan sikap jumawanya di awal, justru Edge lah yang nampak begitu tenang dan meminta Dave untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para perampok tersebut. You need to pull yourself together. Tiba di lokasi, para perampok itu pun meminta salah satu dari Edge atau Dave untuk melemparkan tas berisi uang itu ke mobil lain, yang mana Edge menawarkan diri untuk melakukan itu dan meminta Dave untuk diam saja di mobil. Put your asshole back in your asshole and leave this to me. Dan saat melemparkan uang-uang tersebut, Edge dengan sengaja melemparkan tasnya keluar mobil, sehingga saat salah satu perampok keluar dari mobil, dia pun melakukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan, yaitu Sorry, pal.
Keren kan? Ya, Edge dengan brutalnya menembak semua perampok itu dengan sangat akurat, di mana kita bisa merasakan ada suatu roh kegelapan atau jiwa yang sangat dark sekali dalam diri si Edge ini. Dan ketika si ketua perampok itu kabur, Edge pun mengejarnya sampai tertangkap, kemudian bertanya tentang siapa dalang di balik perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun nampaknya dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Did you like poo-poo? Esoknya Edge pun dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin, di mana di situ juga ada 2 orang agen FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu yang lalu. Kedua agen FBI itu pun menunjukkan rekaman saat kejadian beberapa waktu yang lalu, alias kejadian yang kita lihat tadi di awal, yang pada faktanya ada 3 korban yang melayang atas kejadian tersebut, yakni 1 warga sipil yang kebetulan ada di sana. Dan saat Edge melihat rekaman tersebut, kita sudah bisa simpulkan bahwa warga sipil tersebut sepertinya ada hubungan dengan Edge, dan kemungkinan besar itulah alasan mengapa Edge ada atau datang ke sini. Anything ringing a bell? No. All right, Mr. Hill. We'll pick this up another day. Kedua agen FBI itu pun menghubungi atasannya tentang kecurigaan bahwa Edge adalah orang yang sudah mereka cari selama 25 tahun, yang mana ini semakin membuat kita semua penasaran tentang siapa sebenarnya sosok si Edge ini. As far as you're concerned, he's just a regular guard doing a good job. Do we understand each other? 3 bulan kemudian, kita akan melihat Edge bertugas bersama Bullet, yang mana mereka kembali dihadang oleh beberapa perampok yang mempilok mobil mereka dan meminta semua uangnya untuk diserahkan. Dan kita lagi-lagi akan dibuat terkejut ketika melihat perampok itu dibuat amat sangat terkejut dan ketakutan setengah mati ketika melihat bahwa salah satu polisi itu adalah si Edge. Sehingga mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Anjir, sampai segitunya sosok si Edge ini. Penasaran anjing siapa sebenarnya ini si Edge ini. Tak hanya atasan di kantornya saja yang dibuat terkejut sampai-sampai menganggap bahwa Edge adalah seorang psikopat yang memiliki aura mengerikan. Dave dan Bullet pun terlihat berdua dan membicarakan tentang sosok si Edge ini, di mana Bullet melihat langsung ketika salah satu perampok itu nampak sudah mengenal Edge dan ketakutan setengah mati saat melihat wajahnya. Like he saw a dark spirit. He's not a cop. 5 bulan sebelumnya, pada adegan flashback ini kita akhirnya akan mengetahui siapa sebenarnya sosok si Edge ini, yang ternyata adalah seorang ketua mafia paling dicari oleh FBI, yang mana dalam adegan ini Edge terlihat sedang bersama anak sulungnya yang kebetulan sedang liburan. Time's the game start. 6:30. Tak lama Edge pun mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang memiliki jenggot putih dan agak sedikit jemros, namanya Mike. Ini bebenguknya. Get someone else to do it. I can't, boss. There is no one else. Selain melakukan bisnis yang bagus tapi bukan bisnis yang baik, kelompok mafia yang diketuai oleh Edge juga melakukan pekerjaan kotor lain, yakni merampok uang, di mana salah satu targetnya adalah uang depot yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan karena salah satu anak buahnya yang lain tidak bisa hadir dan mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu untuk diawasi terlebih dahulu, Mike pun meminta tolong kepada Edge alias bosnya sendiri untuk turun tangan sebentar saja dan melihat kemanakah mobil lapis baja tersebut pergi. And I repeat, no danger. Dan saat sampai di lokasi, akhirnya kita akan mengetahui kronologi yang sebenarnya, di mana ada pihak atau perampok lain yang lebih dulu merampok uang lapis baja tersebut, yang mana saat kejadian itu terjadi atau kejadian yang tadi kita lihat di awal terjadi, Edge meninggalkan putra satu-satunya di dalam mobil demi pekerjaan kotornya, dan akibat hal itu sang anak pun harus menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut. Dan saat Edge akan menolongnya, dia sendiri ditembak di bagian yang tidak vital tapi cukup untuk membuatnya koma selama 3 minggu.
Saat sudah pulih, Edge pun langsung menemui salah satu sahabatnya yang merupakan pimpinan FBI, di mana beliau memberikan nama-nama pelaku kejahatan yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut. Dan kita akan melihat betapa tegang dan ketakutannya mereka saat akan menghadap langsung kepada sang bos alias Edge, di mana mereka menyadari betul bahwa Edge pasti sangat murka dan gelap mata karena anak satu-satunya sudah tewas akibat kelalaian mereka semua. I want a name. Namun bagi Edge, ngelajur nafsu dan melampiaskan kekesalan bukanlah stylenya, karena yang Edge inginkan adalah nama dan bebenguk orang yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putra sulungnya. Dengan cepat Mike dan timnya pun mencari satu persatu orang yang ada di dalam daftar tersebut hingga didapatkanlah sebuah nama, yakni Gashi bersaudara. I hear you're a tough lad and a hard worker. If not for your life, for hers. All right! The only fucking name. Gashi Brothers. If it's anyone, it's them. Setelah mendapatkan nama yang diinginkan, Edge pun menyuruh Mike untuk memberikannya uang dan membiarkan orang tersebut melanjutkan hidupnya. Tak ingin membuang waktu, Edge dan anak buahnya pun langsung mendatangi kediaman Gashi bersaudara, yang mana mereka ternyata hanya menjalankan bisnis film pengencrotan di bawah umur yang tidak ada hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Ya, Edge pun tetap membunuh Gashi bersaudara dan antek-anteknya dengan begitu santai dan tanpa emosi sedikit pun, di mana hal itu merupakan bentuk ketidaksukaan beliau kepada bisnis kotor tersebut, untuk kemudian Edge memerintahkan anak buahnya untuk memberikan uang kepada gadis-gadis muda itu dan membiarkan mereka pergi. Give the girls the cash. Let them go. Selain membuat anak buah Edge semakin takut dan segan kepadanya, hal itu justru membuat Mike khawatir karena sebagai orang terdekatnya, Mike tidak ingin jika Edge bermasalah dengan pihak-pihak yang telah dirugikan dengan aksi perburuan ini. It's gotta be an inside job. I shouldn't have got you involved. Dengan semua akses dan kenalannya, Edge pun mencoba mencari si pelaku dengan sebuah pendekatan yang lain, yakni dengan menyamar sebagai penjaga keamanan di Portico dan memulai pencarian tanpa bantuan siapapun. Selanjutnya, adegan kembali flashback ke titik awal di mana kejadian ini bermula, di mana di situ ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak melakukan aksi dan sangat membutuhkan sekali uang untuk memperbaiki perekonomian mereka. Dan Anda sudah pasti bisa menebak bahwa salah satu dari mereka ada si pelaku yang telah membunuh anaknya si Edge, yakni pria yang memiliki bekas luka di sekitar matanya. Namanya Jan. Ini orangnya. Yang mana dari ke-6 tentara tersebut, Janlah yang paling muda dan paling brutal di antara yang lain. Dengan keahlian tentara yang mereka miliki, Jan dan kelima temannya pun merampok sebuah rumah untuk beberapa dolar yang setelah dipotong sana-sini hanya menyisakan 1 gepok uang yang jika dibagi 6 tentu itu akan sangat tidak cukup dan sedikit. Untuk kemudian sang leader berinisiatif untuk melakukan aksi yang jauh lebih menguntungkan, yakni merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan inilah awal semua kejadian ini terjadi. Cash trucks. Dengan persenjataan yang telah mereka beli dari hasil perampokan sebelumnya, Jan dan reng-rengannya pun langsung menjalankan aksi tersebut, dibantu oleh salah satu rekan sang leader yang tidak lain adalah orang dalam alias oknum penjaga di Portico itu sendiri. Nah loh, entah siapa orang tersebut, nanti kalian akan tahu sendiri. Yang menarik adalah Anda akan sangat dibuat emosi kepada si Jan Bagong ini karena alasan dia membunuh anaknya Ed sangat-sangatlah kekanak-kanakan,
karena awalnya salah satu penjaga Vertigo memberontak sehingga Jan dengan brutal membunuh mereka berdua. Nah, kesal dengan hal itu, Jan pun dengan sadis membunuh anaknya Edge yang bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dan itu murni dia lakukan hanya karena kesal dengan pemberontakan yang terjadi barusan. Anjing emang. Okay, we got 1 minute. Let's go! Kembali ke waktu sekarang di mana kita bisa melihat Jan dan kelima temannya sudah hidup berkecukupan dan sejahtera berkat uang hasil perampokan tadi, di mana sang leader ternyata tidak cukup puas dengan hal itu dan bermaksud untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Ya, mereka berencana untuk merampok langsung dari tempat penyimpanan uang alias depot di Vertigo itu sendiri. Dan dengan bantuan orang dalam yang masih tidak diketahui siapa orangnya, mereka berenam sangat bersemangat untuk melakukan aksi tersebut. The depot. Black Friday. Kembali ke si Edge dan si Bullet yang tengah dalam perjalanan mengantar uang, di mana Bullet tiba-tiba menawarkan sebuah tawaran menarik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji yang tidak seberapa di Vertigo, hingga menguak sebuah fakta mengejutkan bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya putra si Edge adalah si Bullet ini sendiri. I helped him get into the cash truck game. In a manner of speaking. Tak ingin terburu-buru dalam bertindak, Edge pun mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putranya, di mana dia bersedia untuk membantu Bullet dalam rencana perampokan tersebut. Yeah. Setelah memberitahu Jan dan kelima temannya bahwa Edge akan ikut bergabung, mereka berdua pun pergi ke lokasi yang telah ditentukan, di mana para perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil, sehingga mereka semua bisa masuk dengan mudah ke dalam depot di Vertigo dan mengambil semua uang langsung dari dalam. Sampai di Vertigo, para perampok pun langsung menjalankan aksinya, di mana Edge ditugaskan untuk menjadi sandera dan akan diikat sebagai jaminan mereka keluar dari sana hidup. Get your fucking ass on the ground. Tie his ass up. Bullet sendiri juga menjadi sandera dan meminta penjaga lain untuk menyerahkan dirinya, di mana para penjaga tersebut justru melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak yang cukup mematikan. Saat para perampok lain sedang memasukkan uang ke dalam mobil dan yang lainnya terlihat adu tembak, disitulah waktu yang tepat untuk Edge bergerak, di mana dia dengan gagahnya melumpuhkan salah satu perampok, dan saat melihat tidak ada bekas luka di wajahnya, di situ Edge sadar bahwa orang itu bukanlah pelaku yang dia cari. What do you want us to do? Setelah menyelamatkan Dave dan atasannya, Edge pun menyamar sebagai salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 dari perampok yang ada, kemudian memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas berisi uang tersebut agar bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar dari sini. Menyisakan Jan dan sang leader, Bullet pun membantu mereka berdua dengan membunuh semua rekan-rekan penjaga sesamanya, yang mana saat Edge sedang akan menembak kedua perampok yang tersisa, Bullet pun langsung memberondong Edge dengan senjata UMP yang dimilikinya. Dengan perencanaan yang matang sesuai arahan sang leader, mereka bertiga pun berhasil kabur dari Vertigo dan sampai di tempat aman, di mana kita bisa melihat sang leader mengalami pendarahan akibat terkena tembakan saat kejadian tadi. Dan saat memiliki firasat buruk terhadap si Jan yang akan meninggalkannya, si leader pun berniat untuk membunuhnya. Namun karena kondisinya yang sangat buruk, sang leader pun justru harus tewas oleh Jan anak buahnya sendiri dan harus almarhum sebelum menikmati semua uang tersebut.
Menyisakan si Jan dan si Bullet, mereka berdua pun tetap dalam rencana awal untuk memindahkan semua uangnya ke dalam mobil lain, yang mana saat Bullet sedang lengah, si Jan pun langsung nyerenteng dan menodongkan senjata hingga membuat si Bullet tewas saat itu juga. Pada akhirnya, si Janlah orang terakhir yang tersisa dan terus melanjutkan hidupnya dengan uang hasil rampokan yang tentu tidak berkah sama Sekali. Suatu malam saat Jan sedang di apartemen dengan semua uangnya, tiba-tiba telepon berdering dari dalam salah satu tas berisi uang tersebut, yang mana itu adalah sebuah ponsel yang telah dimasukkan oleh si Edge. Dan Anda akan sangat terkejut ketika Edge sedang berada di sana dalam keadaan masih hidup entah bagaimana, dan memang sudah merencanakan untuk menemui si Jan secara langsung. Edge pun menyuruh Jan untuk membaca catatan medis kematian anaknya, di mana Edge bermaksud untuk membunuh Jan dengan cara dan kematian yang hampir mirip dengan yang dialami oleh anaknya. Manner death, homicide. Dimulai dengan menembak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu bagian limpa, dan terakhir jantung, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya dirasakan pula oleh si Jan kampret ini. Setelah semua selesai, sang pemimpin CIA pun langsung mengambil alih TKP, di mana Edge menawarinya semua uang tersebut untuk ditukar dengan pembalasan dendam yang telah berhasil didapatkannya. Tamat, ending.